Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ustazah Nur yang hari ini akan membersamai kalian belajar PPKN. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembahasan materi selanjutnya. PPKN pada kali ini kita akan mulai belajar tema 2, subtema 3. Materinya adalah aturan di sekolah. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa buka halaman 121. Perhatikan gambar berikutnya. Anak-anak bermain dengan berbagai macam permainan yang ada di sekolah ketika jam istirahat. Mereka sangat asik sekali bermain ketika jam istirahat. Tetapi mereka tidak lupa ketika jam istirahat sudah selesai, mereka bergegas kembali ke ruang kelas untuk mengikuti pembelajaran kembali. Di halaman berikutnya, coba kalian perhatikan. Di halaman 122, Benny datang ke sekolah dengan tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Jadi, Benny adalah anak yang patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah. Apakah kamu seperti Benny? Perhatikan halaman 128. Di situ ada percakapan antara Benny dan Udin. Benny berkata, "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." "Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita ya, tidak boleh dilanggar." "Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan, saling dorong bola bagaimana? Untuk tata tertib dalam bermain permainan juga tidak boleh mendorong lawan main, harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Bagaimana? Kamu sudah paham belum? Kalau di sekolah itu banyak sekali tata tertib yang kita harus patuhi. Bagaimana? Kamu sudah mematuhinya belum? Nah, dari percakapan antara Udin dan Benny, ternyata apa saja sih tata tertib yang ada pada teks di atas? Yang pertama itu tata tertib berpakaian ketika berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu tentang tata tertib permainan bola. Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Ya, di sekolah Benny dan Udin, mereka harus menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan sekolah. Kalau kalian dapat melihat di halaman 129, perhatikan cara berpakaian Benny dan teman-teman. Nah, sekarang bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Nah, anak-anak, karena kita sekolah di SD Muhammadiyah Al-Mujahidin, mari kita simak tata tertib cara berpakaian di SD Al-Mujahidin. Yang pertama, siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal, ya. Kedua, bagi siswa kelas 1 sampai kelas 6 setelah pelajaran olahraga wajib ganti pakaian sesuai dengan jadwal seragam hari tersebut.
Yang ketiga, siswa wajib memakai sepatu warna hitam dan kaos kaki putih kecuali saat seragam bebas, siswa diperbolehkan memakai sepatu bebas. Jadi, tata tertib di sekolahnya si Beni dengan kita sebenarnya tidak jauh berbeda. Hanya saja karena kita sekolah di SD Al Mujahidin menggunakan, untuk yang putri menggunakan kerudung. Dan pakaiannya panjang ya. Lalu kemudian anak-anak ada contoh lagi. Ini adalah percakapan antara Dayu dan Udin. Perhatikan ya. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut kalian, tata tertib di sekolah kita, semua murid harus membuang sampah di tempat sampah. Anak-anak, selain aturan cara berpakaian dan aturan bermain di sekolah, ada juga aturan ketika upacara bendera. Nah, apa saja aturannya? Yang pertama itu, upacara bendera semua murid wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas pun kita harus berbaris terlebih dahulu dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas atau dipimpin oleh wali kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Atau kalau sekolahan kita wajib menghapus tulisan yang ada di papan tulis dan merapikan meja teman-teman kalian. Terus setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Atau biasa kita kenal 5S. Sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ada beberapa gambar tentang mana sajakah yang sesuai dengan aturan di sekolah ataupun kebiasaan yang baik di sekolah. Yang pertama, itu adalah si Udin ya. Udin, apakah sesuai dengan aturan? Tidak. Udin tidak tertib karena bajunya dikeluarkan. Harusnya bajunya dimasukkan dengan rapi. Terus yang kedua, Dayu. Dayu, apakah sesuai dengan tata tertib? Ya. Dayu berpakaian tertib karena rapi dan sesuai dengan ketentuan. Baju dimasukkan, sepatu sesuai dengan tata tertib, serta kaos kaki berwarna putih. Selanjutnya, gambar yang menunjukkan tata tertib yaitu mengikuti upacara bendera. Kalau datang terlambat, berarti tidak tertib, ya. Berarti tidak mentaati peraturan yang ada. Gambar berikutnya ada beberapa keterangan di sini bahwa yang tidak sesuai dengan tata tertib yaitu ketika datang terlambat ke sekolah. Kalau yang lain ini sesuai ya, karena yang pertama
Tertib karena keluar kelas dengan tertib, lalu berpakaian dengan rapi. Nah, lalu melaksanakan piket sekolah. Lalu tertib sebelum belajar berdoa. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita melaksanakan atau menjalankan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah akan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita. Kita akan lebih terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup kita. Tetapi, apa yang terjadi ketika tidak mematuhi tata tertib atau aturan di sekolah? Maka akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi, atau kalau kita kenal adalah hukuman. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu, peringatan maupun teguran. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jadi pelanggarannya terlalu parah, maka orang tua kita akan dipanggil oleh sekolah. Wah, anak-anak, ternyata sudah selesai materi pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah menyimak video ini? Pasti kalian senang dan tambah paham materi yang kalian akan pelajari. Mudah-mudahan materi pada pagi hari ini bisa menambah wawasan dan manfaat dan pemahaman bagi anak-anak semua. Ternyata mematuhi aturan itu banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan anak-anak juga termasuk orang yang taat atau tertib dalam mematuhi peraturan. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.